Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Timur, NPM G1C017013. Di sini saya ingin menjelaskan tentang emisi gas buang. Emisi gas buang ini merujuk pada tugas mata kuliah saya, yaitu sistem pembangkit listrik tenaga uap. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama yaitu batu bara, minyak bakar, serta MVO untuk startup awal. Ini merujuk pada bahan bakar yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap, yaitu batu bara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai emisi. Emisi adalah hasil sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar yang dikeluarkan dari sistem exhaust system atau yang kita kenal dengan knalpot. Pembakaran di mana pada saat pembakaran terjadi proses yang tidak sempurna, di mana proses tersebut menghasilkan emisi gas buang. Emisi gas buang di sini berupa asap hasil pembakaran. Ada beberapa faktor emisi gas buang ini terjadi. Yang pertama adalah di mana oksigen filter udara yang kotor menghalangi oksigen masuk ke ruang bakar sehingga kerja oksigen tidak optimal. Yang kedua, penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan sehingga emisi yang dikeluarkan sangat berbahaya. Emisi ini sangat penting untuk jadi pembahasan karena ada beberapa unsur kimia yang dikeluarkan dari emisi gas buang. Kalau ada proses pembakaran batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik pada PLTU, yaitu H2O, yaitu air. 2. Karbon monoksida, CO. 3. Adalah HC, hidrokarbon. Senyawa ini mencemari lingkungan kecuali H2O. Menjadi pembahasan karbon monoksida dan hidrokarbon karena ini sangat beracun dan merusak lingkungan. PLTU menghasilkan emisi nitrogen NO2 dan sulfur dioksida SO2 yang dapat meningkatkan risiko penyakit pernafasan jantung pada orang dewasa. Tidak hanya itu, ini juga dapat merusak tanaman serta membawa kandungan logam berat beracun seperti arsenik, nikel, krom, atom timbal, dan merkuri. Nitrogen dioksida adalah senyawa kimia dengan rumus NO2. Warna dari gas ini adalah agak merah kecoklatan dengan bau yang menyengat dan merupakan polutan udara yang sangat beracun. Lalu mengapa kita tak terkena dampaknya meskipun menghirup udara mengandung natrium dioksida di udara bebas? Hal ini dikarenakan natrium dioksida yang terhirup dengan oksigen masih mungkin untuk dihirup. Meski begitu, kami tetap berhati-hati jika dilakukan dalam jangka panjang terdapat kandungan yang sangat berbahaya. Pencegahan terbentuknya natrium dioksida. Jika sudah mengenal natrium dioksida, bahaya natrium dioksida, mengenal nitrogen dioksida berarti juga mengetahui bahayanya dari senyawa satu ini. Ada beberapa bahaya dari nitrogen dioksida, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kadar keasaman yang rendah akibat kandungan berbagai senyawa berbahaya yang ada di udara sekitar, yang menyebabkan awan terbentuk. Hujan asam berakibat mengasamkan tanah, sehingga menurunkan tingkat kesuburan tanah, mempercepat korosi dan pada bangunan. Yang kedua, meningkatkan polusi udara. Ini mengakibatkan gangguan pernapasan bagi makhluk hidup yang menghirupnya. Contoh kita sebagai manusia. Yang ketiga, mendorong terbentuknya lapisan ozon. Lapisan ozon yang terbentuk karena senyawa-senyawa berbahaya di atmosfer membuat efek rumah kaca yang berimbas pada peningkatan suhu bumi. Bumi akan semakin terasa panas, serta gunung es di kutub utara, selatan, dan akan mencair, membuat volume air laut semakin banyak dan tinggi. Bumi pun akan terasa panas, berbahaya bagi tanaman. Nitrogen dioksida memunculkan bintik-bintik pada daun-daun tanaman yang
dengan konsentrasi nitrogen yang dioksida sebesar 1,0 ppm. Sedangkan pada konsentrasi 3,5 ppm bisa menyebabkan kerusakan pada daun. Yang kelima, menurunkan kesehatan manusia. Nitrogen dioksida memiliki bahaya 4 kali lipat banyak dibandingkan nitrit oksida. Ini sangat beracun bagi paru-paru. Bahkan dengan konsentrasi lebih dari 100 ppm bisa mengakibatkan kematian. Hal ini sudah terbukti dengan penelitian yang diterapkan pada hewan dan percobaan-percobaan ilmiah lainnya. Yang keenam, mengganggu sistem pernafasan, yakni menimbulkan iritasi paru-paru, infeksi saluran pernafasan, dan memicu asma kambuh. Kemudian, yang terkandung dalam emisi gas buang dari limbah hasil pembakaran PLTU, yaitu sulfur dioksida. Sulfur dioksida atau SOX, gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. Sebagaimana O3, pencemaran sekunder yang terbentuk dari SO2 seperti partikel sulfat dapat berpindah dan terposisi jauh dari sumbernya. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk akibat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur sendiri dapat kita hampiri pada semua partikel mentah yang belum diolah seperti minyak mentah, batu bara, dan biji-biji yang mengandung metal seperti aluminium. Di daerah perkotaan yang menjadi sumber sulfur adalah kegiatan pembangkit listrik tenaga uap, terutama menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya. Juga gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel, industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak mentah. Pencemaran SO2 di udara terutama pada pemakaian batu bara yang digunakan pada kegiatan industri, di mana limbah dari hasil pembakaran PLTU ini sangat berbahaya. Beberapa contoh berbahayanya yaitu pertama, bagi kesehatan. SO2 telah lama dikenal sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernafasan seperti pada selaput lendir hidung, tenggorokan, dan saluran di paru-paru. Efek kesehatan ini menjadi lebih buruk pada penderita asma. Di samping itu, SO2 terkonversi di udara menjadi pencemar sekunder seperti aerosol sulfat. Aerosol yang dihasilkan sebagai pencemaran sekunder umumnya mempunyai ukuran yang sangat halus sehingga dapat terhisap ke dalam sistem pernafasan bawah. Aerosol yang masuk ke dalam saluran pernafasan menyebabkan dampak kesehatan yang lebih berat dibandingkan partikel-partikel lainnya. Dalam bentuk gas SO2 dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang menyebabkan timbulnya kesulitan bernafas, terutama pada kelompok orang-orang sensitif pada penyakit asma, anak-anak, dan lansia. SO2 juga mampu bereaksi dengan senyawa kimia lainnya membentuk partikel sulfat, menyebabkan kesulitan bernafas, penyakit pernapasan, dan bahkan kematian. Pengaruh konsentrasi sulfur dioksida terhadap kesehatan manusia. Yang kedua yaitu lingkungan. Tingginya kadar SO2 di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil yang membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Ini mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan dan tanaman. Hujan asam. Kelebihan zat asam pada danau akan mengakibatkan spesies yang bertahan kelamaan akan mati. Jenis plankton dan invertebrata merupakan makhluk yang paling pertama mati akibat pengaruh pengasaman. Selain menyebabkan hujan asam, SO2 juga dapat mempengaruhi jarak pandang karena gas maupun partikel SO2 mampu menyerap cahaya sehingga menimbulkan kabut. Yang ketiga yaitu berbahaya pada tanaman. Sulfur dioksida berbahaya bagi tanaman. Adanya gas ini pada konsentrasi tinggi dapat membunuh jaringan pada daun, pinggiran daun, dan daerah antara tulang-tulang rusak. Secara kronis, SO2 menyebabkan terjadinya korosis. Kerusakan tanaman ini akan diperparah dengan kenaikan kelembapan udara.
SO2 di udara akan menjadi asam sulfat. Oleh karena itu, di daerah dengan adanya pencemaran SO2 cukup tinggi, tanaman dan rusak aerosol asam sulfat. Gas buang atau emisi didefinisikan sebagai pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, dan asap ke udara tergantung komposisi. Jadi dapat diketahui bahwasannya limbah hasil proses pembakaran pada pembangkit listrik tenaga uap sangat berbahaya bagi tubuh dan lingkungan. Sehingga perlu pengkajian dan penelitian lagi, sehingga apa yang dikeluarkan dari sistem pembakaran tersebut, kandungan-kandungan zat berbahaya dapat terminimalisir, setidaknya berkurang. Karena kita lambat laun merasakan dampak dari hasil pembakaran limbah batubara, limbah PLTU tersebut. Di sini saya merangkum sedikit. Saya memberikan solusi untuk agar sistem pembakaran tersebut dapat, apa yang dikeluarkan tersebut dapat setidaknya mengurangi risiko pencemaran udara dan lingkungan. Yang pertama yaitu mencuci secara berkala filter udara agar oksigen tidak terhambat masuk ke ruang bakar untuk menghasilkan proses pembakaran yang sempurna. Yang kedua, rajin melakukan servis kendaraan terutama pada bagian sistem pembakaran. Cara ini adalah salah satu cara untuk tidak memperburuk kualitas emisi gas buang. Yang ketiga, memilih bahan bakar yang ramah lingkungan dan selalu menjaga isi tangki bahan bakar agar tidak terlalu kosong. Di mana jika tangki bahan bakar kosong, hasil pembakaran tersebut akan tidak sempurna sehingga dapat menimbulkan emisi gas buang yang berbahaya. Yang keempat, melakukan perawatan berkala dan pelumasan. Ini sangat penting karena ketika kita tidak melakukan perawatan, apa yang dikeluarkan dari emisi gas buang tersebut tidaklah optimal. Proses yang terjadi tidak optimal sehingga sangat berpotensi mengeluarkan emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan dan tubuh dan manusia. Di sini saya sangat menyarankan untuk melakukannya penelitian-penelitian mengenai emisi gas buang sehingga kita dapat merasakan dan kita dapat memperbaharui dari emisi gas dari proses pembakaran tersebut, sehingga apa yang dikeluarkan dari proses pembakaran tersebut dapat berguna dan tidak membahayakan tubuh dan lingkungan manusia. Terima kasih. Ini sedikit dari penjelasan dari saya. Mungkin dari saya tidaklah sempurna penyampaian dari saya karena saya masih belajar dan saya mencari referensi ini hanya sebentar sehingga apa yang saya sampaikan hanya sebagian saja. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika ingin ada saran atau komentar silahkan tanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.